Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Neneng Dewi NS. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Arwah Gentayangan di Perbatasan Desa. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cikajang, Garut tahun 2004. Hujan rintik-rintik yang tadi mewarnai langit daerah Cikajang, Garut baru saja usai. Bau khas tanah yang habis tersiram hujan pun langsung menyeruak. Suasana pos ronda tempat para pemuda dan bapak-bapak bersantai malam itu masih terlihat sepi. Malam itu Denny yang baru dapat uang hasil penjualan kebun pete miliknya sengaja membawakan banyak makanan untuk teman-temannya. Tidak lupa juga rokok dan miras yang akan mereka nikmati bersama semalaman. Aidan, Danu dan Ivan barengan pamit ke Denny mau ke toilet karena sudah tidak tahan ingin buang air kecil. Tinggalnya di pos ronda itu hanya Denny sendirian. Denny sedang asik menikmati sebotol miras yang sudah habis setengah botol. Kondisinya saat itu masih setengah mabuk, jadi dia masih punya kesadaran. Tiba-tiba ada angin dingin berhembus membuat bulu kuduknya merinding. Disusul terdengar suara halus memanggil-manggil namanya. "Kak Denny, Kak Denny," kata suara halus itu. Denny yang sedang mengunyah kacang langsung terdiam dan menghentikan mengupas kulit kacang. "Itu suara siapa ya? Kenapa suaranya kayak anak perempuan?" gumam Denny. Awalnya Denny tidak menghiraukan karena menyangka itu mungkin saja ulah teman-temannya yang iseng untuk menakut-nakutinya. Akan tetapi suara halus mirip suara perempuan itu pun kembali terdengar. "Kak Denny, Kak, tolong saya. Tolong cabut gunting yang ada di perut saya." Meski suaranya terdengar halus, tetapi tetap saja menggigitkan bulu kuduk. Disusul kemunculan sosok anak perempuan dengan rambut awut-awutan, badan bersimbah darah, dan sebuah gunting yang masih tertancap di perutnya berdiri tepat di depan Denny. Denny langsung pelingsatan, dirinya mulai dijajah oleh rasa takut yang sudah tidak bisa lagi dia sembunyikan. Denny tidak mengenal sosok anak perempuan itu sebab wajahnya penuh luka. Tapi anehnya kenapa dia tahu nama Denny. Ampun, jangan ganggu aku, pergi," ucap Denny yang ketakutan dengan tubuh gemetar. Seraya menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Saking tidak bisa lagi menahan rasa takut melihat sosok anak itu, Denny sampai kencing di celana. Bau pesing pun sontak tercium, lalu tiba-tiba suasana berganti senyap. Sosok itu pun menghilang begitu saja, disusul kedatangan Aidan, Ivan, dan Danu yang langsung menegur Denny. Kamu kenapa, Dan? Kok gemetaran begitu?" tanya Aidan. "Iya nih, kayak habis lihat setan aja loh," sahut Danu mengejek Denny. Ucapan Danu ini disambut tawa oleh Aidan dan Ivan. Denny membuka kedua tangannya yang tadi menutupi wajahnya, lalu celingukan ke kiri dan ke kanan. "Syukurlah, sosok anak perempuan tadi udah gak ada," ucap Denny lega. Namun pemuda itu tetap tidak bisa menyembunyikan sisa-sisa rasa takut yang masih terpancar dari wajahnya. Ketiga temannya hanya saling pandang melihat tingkah aneh Denny. Mereka sempat memaksa Denny untuk bercerita, akan tetapi ujung-ujungnya malah menertawakan Denny yang kencing di celana. Sementara itu di hari yang lain, tidak jauh dari lokasi rumah kosong perbatasan desa, teror sosok anak perempuan itu kembali berulang. Malam itu Bu Siti dan Pak Junet terpaksa pulang tengah malam. Mereka harus ikut mengantar Rita, menantu mereka yang sedang hamil mengalami pendarahan ke puskesmas terdekat. Rita ditemani Ajat suaminya naik mobil ambulan, sedangkan Bu Siti menyusul mereka dibonceng motor oleh suaminya. Tepat pukul 24.30 tengah malam, Rita yang mengalami pendarahan tersebut akhirnya sudah ditangani oleh dokter di puskesmas. Untunglah bayi dalam kandungannya tidak apa-apa. Hingga Rita hanya disuruh dirawat selama 1 malam saja untuk memulihkan kondisinya. Bu Siti dan Pak Junet pamit pulang duluan.
karena tidak tega meninggalkan Puput anak gadisnya sendirian di rumah. Sudah terbiasa selama bertahun-tahun mereka melewati rumah kosong di perbatasan desa, membuat Bu Siti dan Pak Junet biasa saja melintasi tanpa rasa takut. Namun berbeda dengan malam ini, pasangan suami istri itu merasakan hawa yang jauh berbeda dari sebelumnya. Semilir angin malam yang menerpa tubuh mereka seakan jauh lebih dingin dan lebih menusuk ke dalam tulang. Bahkan jaket tebal yang dikenakan Bu Siti seperti tidak sanggup menghalau rasa dingin yang menyelimuti tubuh kurusnya. "Kenapa malam ini rasanya beda sekali ya, Pak?" kata Bu Siti yang lagi dibonceng di belakang oleh Pak Junet suaminya. Pak Junet menjawab tanpa menoleh ke belakang. "Mungkin itu hanya perasaan ibu saja. Mungkin efek kecapean itu, mah. Ibu kan capek selama 2 hari berturut-turut membantu Pak RT panen jagung di kebunnya," jawab laki-laki yang sudah lebih dari 20 tahun jadi suami Bu Siti itu. Bu Siti nampak tidak puas dengan jawaban suaminya. Bu Siti kembali mencoba mengulangi pertanyaannya. "Bapak beneran tidak merasakan hal aneh seperti yang ibu rasakan sekarang? Gak bohong kan?" Mata Bu Siti setengah menyelidik. "Ya enggak tuh, Bapak mah merasa biasa-biasa saja, seperti malam-malam sebelumnya," jawab Pak Junet. Bu Siti tercenung. Bu Siti benar-benar merasa yakin kalau yang dia rasakan itu nyata adanya. Sejak Bu Siti dan suaminya hendak melewati rumah kosong tersebut, dia merasa seperti akan terjadi sesuatu. Semakin mendekati rumah kosong tersebut, perasaan Bu Siti makin tidak enak. Dia merasa ada sesuatu yang tidak terlihat sedang memata-matai mereka berdua. Tidak mau ada kejadian buruk menimpa dia dan suaminya, Bu Siti dalam hatinya segera membaca ayat kursi. Namun rupanya apa yang dikhawatirkan oleh Bu Siti pun terjadi. Tepat ketika motor-motor Pak Junet melintasi rumah kosong yang sudah tidak dihuni selama 10 tahun itu, tiba-tiba ban motornya pecah. Suara ban yang pecah sempat mengagetkan mereka berdua. Pak Junet langsung menghentikan motornya dan meminta sang istri untuk turun sebentar karena dia mau memeriksa kondisi ban motornya. Pak Junet pun berjongkok di depan ban motor belakang yang tadi diduga pecah. "Kenapa, Pak?" tanya Bu Siti. "Sepertinya ban motor belakangnya pecah, Bu. Mungkin tadi tertusuk paku atau benda runcing di jalan," jawab Pak Junet seraya mengecek ban belakang motornya. "Duh Gusti, kenapa bisa sampai pecah segala tuh? Mana kita masih berada di sekitar rumah kosong ini?" keluh Bu Siti. Bu Siti sudah tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Rasa khawatir tergurat jelas dari wajahnya yang sudah dipenuhi keriput itu. Akan tetapi reaksi berbeda justru ditunjukkan oleh Pak Junet dalam kondisi yang tidak menguntungkan mereka di malam itu. Pak Junet tetap terlihat tenang. Pak Junet mencoba meredam rasa khawatir sang istri dengan menenangkannya. "Sabar atuh Bu, ini kan hanya pecah ban biasa. Ibu juga kan tahu ini bukan pertama kalinya motor Bapak mengalami pecah ban," sahut Pak Junet seraya mengalihkan pandangan ke Bu Siti yang berdiri di sampingnya. "Iya ibu tahu, tapi kalau pecah bannya tengah malam seperti sekarang, mana mungkin ibu bisa tenang atuh Pak? Mana ibu kepikiran anak kita si Puput yang hanya sendirian di rumah." Kembali keluhan Bu Siti terdengar. Tapi Pak Junet lebih memilih untuk tidak menanggapi. "Malam ini kita terpaksa jalan kaki Bu. Bapak tidak membawa ban cadangan. Biar Bapak yang menuntun motor, Ibu jalan di depan Bapak ya," kata Pak Junet. Bu Siti tidak menjawab, tapi langsung berjalan di depan suaminya. Baru berjalan beberapa langkah, Bu Siti merasakan bulu kuduknya merinding. Sayup-sayup Bu Siti seperti mendengar suara orang meminta tolong dari dalam rumah kosong. Bu Siti spontan menghentikan langkahnya untuk memastikan bahwa apa yang dia dengar barusan tidak keliru. Pak Junet yang memperhatikan gerak-gerik istrinya merasa heran kenapa Bu Siti malah berhenti. "Katanya tadi Ibu ingin buru-buru sampai di rumah, khawatir sama Puput. Kenapa sekarang malah berhenti sih Bu?" tanya Pak Junet yang mau tidak mau jadi ikut menghentikan langkahnya. Bu Siti tidak langsung menjawab, malah memberi isyarat dengan jari telunjuk kanannya seakan minta Pak Junet jangan berisik. "Jangan berisik atuh Pak, Ibu tadi seperti mendengar suara anak perempuan minta tolong, tapi datangnya dari arah sana," sahut Bu Siti sambil menunjuk ke arah gelapnya rumah kosong yang memang tidak pernah diberikan penerangan. Konon setiap kali rumah kosong itu dipasang lampu oleh warga, pasti lampunya akan pecah atau meledak sesaat setelah dipasang.
Entah sudah berapa kali warga mengganti lampunya sampai akhirnya mereka jadi kesal sendiri. Lalu atas keputusan bersama dengan pihak RT setempat, akhirnya diputuskan untuk membiarkan rumah kosong itu gelap gulita tanpa penerangan sedikit pun. Pak Junet manut dan ikut memasang telinga baik-baik. Tidak lama kemudian mata Pak Junet membulat, tanda kaget, karena dia juga mendengar suara yang sama persis seperti yang dikatakan sang istri. Iya Bu, Bapak juga dengar, tapi rasanya aneh saja. Jam segini masa ada perempuan masih berkeliaran? Apalagi semua orang juga tahu kalau tengah malam areal rumah kosong ini jarang sekali dilewati warga. Tandas Pak Junet. Bu Siti mengangguk membenarkan ucapan suaminya. Pak Junet memegang bahu Bu Siti, memberi isyarat agar mereka berdua mengabaikan suara yang tadi mereka dengar. Lalu melanjutkan perjalanan. Namun baru saja Bu Siti dan Pak Junet melangkah, tiba-tiba sebuah suara perempuan mengagetkan mereka. Kalian mau kemana? Apa kalian tidak mau nolongin saya? Tolong cabut gunting yang masih menempel di badan saya. Seru sebuah suara halus anak perempuan. Bu Siti dan Pak Junet membalikan badan masing-masing ke arah datangnya suara. Astagfirullah. Bu Siti dan Pak Junet kompak mengucapkan istighfar. Bu Siti kaget dan buru-buru menutup mulutnya dengan tangan agar jangan sampai teriak karena kaget. Pak Junet segera memeluk tubuh sang istri yang bergetar hebat. Tepat di belakang mereka sudah berdiri sesosok anak perempuan, rambut aut-autan, badan bersimbah darah, dengan sebuah gunting yang masih tertancap di perutnya. Tidak lama kemudian sosok itu terbang ke atas, melewati tubuh suami istri yang kini saling berangkulan tersebut. Setelah memastikan sosok anak perempuan yang tadi mengganggu mereka sudah tidak ada, Pak Junet melepaskan rangkulannya dari sang istri. Kemudian buru-buru mengajak Bu Siti melanjutkan perjalanan, meski keduanya masih merasa terguncang oleh peristiwa barusan. Seminggu yang lalu, Aini, seorang gadis berusia 17 tahun yang berwajah cantik dan bertubuh ramping, jadi kembang desa di kampungnya. Saat itu Aini baru saja keluar dari rumahnya untuk bekerja. Ya, Aini sudah sebulan ini menjadi pembantu di rumah Pak Toto dan Bu Anita. Sebuah pekerjaan yang mungkin dianggap hina dan cenderung diremehkan oleh sebagian besar masyarakat, apalagi buat gadis secantik Aini. Sayang banget Neng Aini, mau-maunya jadi pembantu. Kenapa nggak jadi istri kedua Akang aja tuh? Akang jamin Neng Aini bakal hidup enak dan terjamin, kata Pak Fauzan, seorang juragan cengkeh yang terkenal kaya raya, suatu kali saat bertemu Aini di jalan. Tidak lupa Pak Fauzan menepuk-nepuk sepeda motor sport miliknya yang saat itu dia kendarai untuk menarik perhatian dari Aini. Akan tetapi Aini dengan halus menolak. Dia tidak ingin bahagia di atas derita perempuan lain. Apalagi Budianti, istri Pak Fauzan, adalah teman SMA Bu Astri, ibu Aini. Budianti juga selalu baik pada Bu Astri dan suka mengirimi makanan. Entah bagaimana nanti perasaan Budianti kalau sampai Aini mau menerima tawaran Pak Fauzan. Hubungan pertemanan Budianti dan Bu Astri pasti akan jadi renggang. Tidak hanya Pak Fauzan, Usep, teman SMP Aini, juga sempat menyatakan keinginannya untuk melamar Aini. Rupanya Usep sudah memendam rasa suka sejak SMP ke Aini. Namun sempat tersandung rasa malu karena waktu itu Usep masih berstatus pengangguran. Berbeda dengan sekarang di mana pemuda itu sudah punya pekerjaan. Namun lagi-lagi Aini menolak hingga sempat membuat Usep kesal. Apa kamu menolak aku karena aku miskin dan hanya tukang kebun di rumah juragan Dede? Tanya Usep sambil memandang tajam ke arah gadis itu. Bukan begitu, Sep. Aku hanya belum mau menikah muda. Aku masih ingin bekerja dan membahagiakan ibu dulu, gila Aini. Tapi sepertinya Usep masih tidak puas dengan jawaban Aini. Itu pasti alasan kamu saja. Bila ingin berbakti pada ibumu, tetap bisa kok kamu lakukan setelah menjadi istriku, serang Usep yang sepertinya tidak terima niat baiknya untuk meminang Aini, malah ditolak gadis pujaannya itu. Maafkan saya, Sep. Hanya permintaan maaf itulah yang waktu itu disampaikan Aini kepada Usep. Aku bersumpah Aini, bila aku tidak berhasil memiliki kamu, maka laki-laki lain pun tidak boleh memiliki kamu. Kamu ingat itu, ancam Usep lalu ngeloyor pergi begitu saja tanpa mengucapkan salam. Aini hanya bisa menghela nafas. Dia hanya ingin berbakti dulu kepada sang ibu, mengumpulkan biaya dari upahnya bekerja untuk membiayai pengobatan asma ibunya.
Tapi rupanya hal itu yang tidak dipahami Usep. Aini juga sempat membuat Ridwan, anak mantan Pak Lurah, patah hati karena cintanya ditolak oleh Aini. Sampai Bu Ika, ibunya Ridwan, marah-marah dan menyumpahi Aini. Aini, harusnya kamu bersyukur anak saya suka sama kamu. Ngaca tuh kamu. Kamu itu cuma anak janda miskin. Gadis yang lebih cantik dari kamu bisa anak saya dapatkan dengan mudah. Jangan besar kepala kamu, berani-beraninya nolak anak saya. Kata-kata yang menyakitkan dan disampaikan dengan nada tinggi itu disampaikan oleh Bu Ika. Aini saat itu hanya diam saja. Aini, akui Ridwan memang ganteng, kaya dan orang tuanya juga terpandang. Tapi Ridwan itu suka mabuk-mabukan, berjudi, dan tidak taat beribadah. Itulah alasan kuat kenapa Aini enggan menerima cintanya. Dan yang lebih mengerikan, seorang duda bernama Pak Uus dari kampung tetangga sampai mengancam akan mengirim santet kepada Aini. Pak Uus sakit hati Aini menolak jadi istrinya. Pengganti mendiang istri Pak Uus yang sudah meninggal 4 tahun silam. Aini menolak Pak Uus karena usianya lebih tua dari Bu Astri. Jadi Pak Uus lebih pantas untuk menjadi figur ayah Aini. Pagi itu Aini berjalan tergesa-gesa karena takut datang terlambat ke rumah Bu Anita. Tiba-tiba Denny dan ketiga temannya yaitu Aidan, Danu dan Ivan mencegat Aini di jalan. Mereka seperti biasa memuji Aini dan menawarkan diri mengantar Aini, tapi Aini menolaknya. Jangan sok jual mahal lah Aini. Kalau sampai aku pelet kamu pakai pelet jang jawokan, bisa mabuk kepayang kamu. Ledek Denny yang disambut tawa oleh ketiga temannya. Ya, Denny kesal sudah berkali-kali menyatakan cinta, tapi selalu mendapatkan jawaban yang sama, yaitu penolakan dari Aini. Meskipun Denny berwajah tampan, tapi dia suka mabuk-mabukan dengan teman-temannya di pos ronda. Aini tidak mau punya pasangan yang suka mabuk-mabukan dan jauh dari agama. Kembali Aini tidak menanggapi, lalu melanjutkan berjalan. Kali ini langkah kakinya dipercepat agar Denny dan kawan-kawan tidak mengikutinya. Tapi dugaan Aini salah. Mereka malah menguntitnya dari belakang sambil menggeber-geber sepeda motor yang mereka kendarai, hingga membuat Aini sedikit tertar-ketir. Aini sampai menutup kedua telinganya karena tidak kuat mendengar suara bising knalpot sepeda motor yang digeber-geber oleh Denny dan kawan-kawan. Aini takut kalau sampai mereka berempat bertindak yang mengancam keselamatannya. Akan tetapi sebuah suara yang cukup dikenal Aini tiba-tiba terdengar. Kalian itu apa-apaan sih? Beraninya cuma sama perempuan, gak tahu malu. Sini maju satu-satu biar aku patahin kaki kalian semua karena sudah berani mengganggu keponakan saya. Ya, itu adalah suara Mang Rano, paman Aini yang dikenal jago bela diri dan selama ini selalu berperan sebagai pengganti figur seorang ayah yang sudah lama hilang dari hidup Aini. Denny dan kawan-kawan yang tahu siapa Mang Rano segera memutar balik sepeda motor mereka ke arah yang berlawanan. Mang Rano mendekati Aini. Kamu gak apa-apa Aini? Katanya dengan nada khawatir. Aini menggeleng. Terima kasih banyak Mang, kata Aini. Wajah cantiknya terlihat lega karena Tuhan sudah mendatangkan malaikat penolong saat dia membutuhkannya. Pria lajang berusia 30 tahun itu hanya manggut-manggut. Pokoknya kalau ada orang yang berani ganggu kamu, beritahu saya ya, pinta Mang Rano. Aini hanya mengangguk lalu pamit mau melanjutkan perjalanan. Mang Rano sendiri kembali ke kebunnya untuk memanen cengkeh. Di rumah Bu Anita siang itu Aini baru saja selesai memasak sayur lodeh dan pepes ayam ketika Pak Toto majikannya tiba-tiba menghampirinya ke dapur sambil sesekali celingukan ke kiri dan ke kanan. Sepertinya pria berusia 30 tahun itu tidak ingin perbuatannya diketahui Bu Anita istrinya yang sedang hamil tua. Aini, ayolah. Aku mohon sekali ini saja, kau turuti mauku. Aku janji akan membelikanmu baju bagus dan perhiasan emas, asalkan kamu mau melayaniku. Rayu Pak Toto seraya mengusap-ngusap bahu Aini. Aini yang sedang membersihkan peralatan dapur yang kotor dengan sopan menepis tangan sang majikan. Jangan Pak, kata gadis berusia 17 tahun dan berambut panjang sepinggang itu. Tubuh Aini bergetar ketakutan. Ya, karena gadis itu masih sangat polos dan lugu. Tubuhnya belum pernah tersentuh oleh laki-laki manapun karena Aini diajarkan sang ibu untuk menjadi perempuan yang bisa menjaga marwahnya. Bukannya mengurungkan niatnya, Pak Toto malah makin menggebu-gebu nafsunya untuk mencoba menggauli gadis itu.
Kecantikan alami yang dimiliki Aini sudah membutakan akal sehat laki-laki itu. Ayolah Aini, jangan munafik, jangan sok suci. Aku tahu kamu sedang butuh biaya untuk mengobati sakit asma ibumu. Aku janji akan memberi uang berapapun yang kau mau, asal kamu mau melayaniku. Ayolah. Pak Toto kembali mencoba membujuk gadis yatim yang baru sebulan bekerja di rumahnya itu. Tatapan penuh nafsu terlihat berkobar-kobar dari mata elang laki-laki yang masih terlihat gagah di usianya yang sudah menginjak 40 tahunan itu. Namun Aini tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Dia langsung menjauh saat Pak Toto makin mendekat ke arahnya. Maafkan saya Pak, tolong jangan ganggu saya yang sedang bekerja, gila Aini dengan tatapan memohon. Ayolah Aini, jangan kau coba-coba sok jual mahal begitu. Kamu itu cantik, tubuhmu sintal. Kamu sangat cocok sekali menjadi istri simpananku, kata Pak Toto dengan tatapan mata nyalang menatap Aini dari ujung rambut hingga ke ujung kaki, seperti seekor singa jantan yang hendak memangsa buruan yang ada di hadapannya. Aini spontan berontak ketika Pak Toto nekat hendak memeluknya dengan paksa. Tubuh ramping Aini terpojok hingga ke sudut dinding dapur. Akan tetapi tenaga laki-laki yang sedang dikuasai oleh hawa nafsu binatang tersebut jauh lebih kuat dibanding Aini. Hingga Aini hanya bisa meronta-ronta saat Pak Toto berhasil memangut erat tubuhnya dari belakang. Tanpa Pak Toto sadari, Bu Anita tiba-tiba ke dapur karena hendak membuat teh manis hangat untuk dirinya. Gelas yang sedang dipegang oleh Bu Anita refleks terlepas dari tangannya ketika melihat pemandangan yang ada di depannya. Prak! Suara gelas yang pecah tersebut terdengar begitu nyaring hingga mengagetkan Pak Toto dan Aini. Bapak! Disusul suara histeris Bu Anita memanggil nama Pak Toto. Pak Toto gelagapan langsung melepaskan pelukannya dari Aini. Wajahnya begitu pucat. Begitu juga dengan Aini. Dia takut Bu Anita salah paham kepadanya. Bu Anita berjalan mendekat ke arah keduanya. Sebutir air mata jatuh di pipinya. Lalu dengan suara bergetar Bu Anita menegur Pak Toto. Kenapa Bapak tega berbuat itu? Kenapa? Bentak Bu Anita. Butiran air mata mulai bertambah deras mengalir dari pipinya. Perempuan yang sudah dinikahi Pak Toto selama 10 tahun itu terlihat sangat kecewa dihianati oleh suaminya sendiri. Di luar dugaan, Pak Toto malah membuat pengakuan yang mengejutkan. Dia berusaha meyakinkan sang istri kalau Aini lah yang lebih dulu merayunya dan ini bukan pertama kalinya Aini melakukannya. Aini ini perempuan ular Bu. Dia rayu Bapak minta dijadikan istri simpanan dan minta sejumlah uang untuk mengobati penyakit asma ibunya, bantah Pak Toto. Tentu saja Aini kaget mendengar pengakuan Pak Toto yang sungguh bertolak belakang dengan kenyataan. Itu tidak benar Bu, saya tidak serendah itu. Aini mencoba membela diri sambil menangis. Bu Anita sejenak terdiam, sedang menimbang-nimbang kepada siapa dia harus percaya. Pak Toto yang tahu kelemahan sang istri kali ini malah berbalik, ikut memaki Aini. Aini, kamu mengaku sajalah. Tidak ada gunanya kamu pura-pura sok suci begitu, bentak Pak Toto. Bahkan untuk meyakinkan Bu Anita, pria itu memfitnah Aini sudah memakai susuk pengasihan juga pelet untuk mencapai keinginannya. Kemiskinan kedua orang tua Aini juga ikut diungkit Pak Toto sebagai penyebab sikap gatal Aini yang sengaja menggodanya demi uang. Aini sampai berlutut memohon kepada Bu Anita agar percaya kepadanya. Tapi semua ucapan Pak Toto begitu meyakinkan hingga Bu Anita lebih percaya kepadanya daripada Aini yang hanya seorang pembantu miskin. Serta merta emosi Bu Anita pun naik ke ubun-ubun. Dia langsung mendekati Aini, lalu sebuah tamparan begitu telak melayang ke pipi mulus gadis itu. Plak! Aini spontan meringis kesakitan memegang pipi kirinya yang terasa perih. Sudut bibirnya sampai berdarah saking kerasnya tamparan Bu Anita yang dilayangkan ke pipinya. Dasar kau perempuan tidak tahu diri. Sudah aku berikan pekerjaan malah lancang mau menggoda suamiku. Apa sudah tidak ada laki-laki bujangan yang mau sama kamu? Makanya kamu incar suamiku, ah? Bu Anita dengan suara bergetar menahan amarah yang sudah tidak lagi bisa dibendungnya. Rasa sakit hati, kesal, cemburu dan dikhianati bercampur aduk menjadi satu dalam diri Bu Anita. Apalagi saat itu dia sedang dalam kondisi hamil besar. Aini berteriak histeris merasa kesakitan karena rambutnya dijambak dengan kasar. Pak Toto yang mulai merasa ngeri dengan apa yang dilakukan oleh istrinya segera menenangkan Bu Anita. Sudah Bu, jangan diteruskan. Maafkan saja Aini. Yang penting Bapak tidak akan pernah mengkhianati Ibu. Ayo Bu, lebih baik kita masuk ke dalam, bujuk Pak Toto.
seraya memeluk istrinya dari belakang. Kemarahan Bu Anita yang sempat tersulut akhirnya berhasil diredam oleh sang suami. Ya, Pak Toto memang paling jago untuk urusan merayu dan selama ini selalu berhasil meluluhkan hati Bu Anita. Meski untuk saat ini Aini belum berhasil dia rayu, tapi dalam hatinya Pak Toto yakin cepat atau lambat Aini juga akan luluh. Kali ini kesalahanmu aku maafkan. Sekali lagi kamu kedapatan kembali merayu suamiku, aku akan habisi kamu, ancam Bu Anita. Ancaman dari Bu Anita ini sempat membuat Aini ketakutan. Gadis itu tidak menjawab, hanya menangis sesegukan dengan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Takut peristiwa tersebut kembali terulang dan dialah yang kembali disalahkan oleh Bu Anita. Aini putuskan untuk berhenti bekerja di rumah Pak Toto dan Bu Anita. Tentu saja hal ini di luar dugaan Pak Toto. Pak Toto berharap Aini tetap mau bekerja jadi pembantunya karena dia masih penasaran ingin merasakan kehangatan tubuh gadis cantik itu. Sedangkan Bu Anita malah senang Aini memutuskan keluar karena takut Aini kembali menggoda Pak Toto. Bu Astri, ibu kandung Aini yang seorang janda dan kini mengidap penyakit asma, ikut menitikan air mata saat mendengar cerita sang anak. Ya Allah, ibu tidak menyangka kalau Pak Toto punya niat jahat sama kamu. Kamu yang sabar ya nak. Yakinlah Allah akan membukakan pintu rezeki keluarga kita dari pintu lain, kata Bu Astri sambil memeluk erat putri kesayangannya. Sebagai seorang ibu, hati Bu Astri ikut terluka melihat ada luka tamparan di pipi putrinya. Bahkan sudut bibir Aini juga sampai berdarah, menandakan kerasnya tamparan Bu Anita. Sebenarnya Bu Astri tidak terima atas perlakuan majikan Aini, tapi mereka hanya orang kecil yang tidak mampu untuk melawan orang yang punya kekuasaan dan harta berlimpah seperti Pak Toto dan Bu Anita. Malam mulai sepi. Aini berjalan gontai sendirian untuk pulang setelah seharian mencari pekerjaan ke pasar dan toko-toko, tapi hasilnya nihil. Seorang pria yang naik sepeda motor langsung menghentikan langkahnya saat melihat Aini. Wajahnya tidak terlihat dengan jelas karena tertutup oleh gelapnya jalan. Niat jahat laki-laki itu pun muncul saat tahu gadis yang ada di depannya adalah Aini. Diam-diam dia letakkan sepeda motornya di pinggir jalan, lalu mengendap-endap berjalan menghampiri Aini yang masih berjalan gontai di depannya. Dalam sesekali gerakan, laki-laki itu berhasil membekap mulut gadis itu. Aini terus mencoba memberontak. Diam, kalau tidak aku akan bunuh kamu, ancam laki-laki itu, seraya satu tangannya melingkar di leher Aini. Aini terus memberontak sambil menangis. Seharian menahan lapar membuatnya tidak punya tenaga yang cukup untuk melawan tubuh kekar laki-laki itu. Sampai akhirnya Aini yang sudah tidak punya tenaga lagi dipaksa masuk ke sebuah rumah kosong di perbatasan desa mereka dengan desa tetangga. Rumah kosong yang sudah tidak terjamah oleh tangan manusia hampir 10 tahun itu terlihat gelap dan pengap. Aini sempat kesusahan untuk bernafas karena tidak ada ventilasi udara di dalam rumah tersebut. Tubuh Aini yang sudah lemah didorong oleh laki-laki ke sudut ruangan, di mana samar-samar terdapat sebuah dipan tua yang terbuat dari bambu. Di sanalah laki-laki bejat tersebut menggagahi Aini hingga gadis yang tidak berdaya itu jatuh pingsan. Takut Aini akan melaporkan perbuatannya ke orang lain, laki-laki tersebut bergegas mencari sebuah tali. Akhirnya dia temukan sebuah tali bekas warga mengikat kayu bakar yang tercecer di jalan. Laki-laki tersebut mengikat tubuh Aini dan membekap mulutnya dengan sapu tangan yang juga diikat dengan sisa tali. Lalu seakan-akan tidak terjadi apa-apa, dia pun melangkah keluar menuju sepeda motornya yang diparkir. Sementara itu Bu Asri yang seharian menunggu kedatangan Aini di teras rumah terlihat gelisah. Sesekali perempuan berusia 36 tahun itu membetulkan letak jaketnya karena tidak kuasa menahan cuaca yang begitu dingin. Seharusnya Bu Astri berada di dalam rumah agar penyakit asmanya tidak kambuh lagi. Akan tetapi beliau mengkhawatirkan Aini yang tidak kunjung pulang, padahal janjinya tidak akan lama, hanya akan mencari lowongan pekerjaan. Aini, kemana kamu nak? Ibu khawatir takut terjadi apa-apa sama kamu, ucapnya dengan nada suara lirih. Bu Asri juga khawatir takut sang putri belum makan, karena tadi pagi saat berangkat hanya tersisa setengah piring nasi sisa semalam. Nasi itu dibuat nasi goreng oleh Aini dan diberikan ke ibunya. Kita makan berdua saja ya, biar ibu suapin kamu, tawar Bu Astri. Aini spontan menggeleng. Buat ibu saja nasi gorengnya, biar ibu kenyang lebih lama.
Ibu kan harus rutin minum obat sebelum makan. Aini mah nanti saja sarapan di luar, sahut Aini seraya mengangsurkan segelas teh hangat untuk Bu Astri berikut obat asma yang harus rutin dikonsumsi sang ibu. Memangnya kamu punya uang, nak? Kan kamu sendiri yang bilang kalau Bu Anita tidak memberi uang pesangon. Aini sejenak terdiam. Sebenarnya dia sudah tidak punya uang sepersen pun. Harusnya kemarin dia menerima upahnya bekerja sebagai pembantu karena tepat sebulan bekerja di rumah Bu Anita dan Pak Toto. Namun gara-gara insiden semalam Aini malah tidak diberikan haknya. Namun Aini tidak ingin membuat sang ibu kepikiran. Aini yakin hari ini pasti akan langsung dapat kerjaan, Bu. Doakan saja Aini ya. Aini janji kalau punya rezeki akan membawa ibu berobat supaya ibu cepat sembuh. Aini berkata dengan mata berkaca-kaca, menggambarkan betapa besarnya rasa sayang gadis itu kepada sang ibu. Itulah obrolan terakhir Bu Astri dengan Aini. Keesokan harinya bertepatan dengan berkumandangnya suara adzan subuh, Bu Astri terbangun. Dia langsung ingat kalau Aini masih belum pulang dari semalam. Perempuan itu makin khawatir karena tidak menemukan Aini di kamarnya. Pintu rumah juga masih terkunci dari dalam, tanda Aini memang benar-benar tidak pulang. Kamu kemana sih Aini? Semoga tidak terjadi apa-apa dengan kamu, nak, ucap Bu Astri dengan suara lirih. Tidak pulangnya Aini pun beritanya menyebar sampai ke seantero kampung. Awalnya para warga bersimpati kepada Bu Astri, bahkan mereka berniat baik, hendak membantu mencari keberadaan Aini. Namun semuanya itu berubah ketika keesokan harinya, Pak Toto dan Bu Anita datang dengan Pak RT dan 2 orang hansip, menggedor-gedor pintu rumah Bu Astri, sambil marah-marah menanyakan keberadaan Aini. Pak Toto bilang, Dina anaknya yang berusia 10 tahun menghilang sehari sebelum menghilangnya Aini. Bu Anita juga menuduh Aini sudah membunuh Dina karena dendam gara-gara dia pernah menuduh Aini menggoda suaminya. Rupanya Dina ditemukan tewas mengenaskan dengan sebuah gunting tertancap di perutnya. Kenyataan memilukan itu sungguh menghancurkan hati Bu Anita dan Pak Toto. Mereka tidak habis pikir, siapa orang yang sudah tega menghabisi anak kecil semanis Dina. Satu-satunya orang yang patut dicurigai adalah Aini, karena Bu Anita yakin Aini merasa sakit hati sudah ditampar dan dituduh menggoda Pak Toto olehnya. Anak saya ditemukan penggembala domba sudah tewas mengenaskan di rumah kosong perbatasan desa kemarin. Dia dibunuh orang. Pasti anak Bu Astri pelakunya. Suruh keluar biar saya bawa ke kantor polisi, bentak Pak Toto yang tanpa dipersilakan masuk oleh Bu Astri langsung merangsek masuk ke dalam rumah sederhana itu. Aini, keluar kamu. Pak Toto berteriak-teriak memanggil nama Aini yang diyakininya sudah menghabisi nyawa anaknya itu. Wajah Bu Astri terlihat bingung sekaligus kaget mendengar semua yang disampaikan oleh Pak Toto dan istrinya. Tentu saja Bu Astri langsung menolak mentah-mentah semua tuduhan yang tidak berdasar dari mantan majikan Aini tersebut. Jangan sembarangan menuduh Pak Toto. Bu Anita, anak saya Aini tidak sejahat itu. Dia saya didik dari kecil dengan agama, balas Bu Astri. Mana ada seorang ibu yang tidak membela anaknya. Cepat, kamu kasih tahu di mana Aini sebelum saya obrak-abrik rumah ini, ancam Pak Toto dengan emosi hingga sempat membanting vas bunga yang ada di ruang tamu. Tapi Bu Astri sambil menangis mengatakan kalau Aini dari kemarin tidak pulang ke rumah dan dia sendiri tidak tahu di mana keberadaan Aini sekarang. Namun pengakuan Bu Astri tersebut malah menambah kecurigaan Pak Toto, Bu Anita dan warga. Mereka memaksa Bu Astri ikut ke balai desa untuk diinterogasi lebih lanjut. Namun anehnya Aini tidak kunjung ditemukan. Gadis itu seperti lenyap di telan bumi. Warga makin khawatir karena kini yang muncul adalah teror sosok anak perempuan yang diduga adalah sosok Dina. Karena kondisinya persis dengan jasad Dina dengan gunting yang masih tertancap di perutnya. Sampai akhirnya pihak berwajib pun mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mengotopsi jasad Dina. Hal yang mencengangkan pun terkuak, tidak ada ditemukan sidik jari Aini di sana. Yang ada malah sidik jari Mang Rano. Tentu saja fakta ini sangat mengagetkan semua pihak, terutama Bu Anita dan Pak Toto. Akhirnya pihak berwajib dibantu warga mulai mencari Mang Rano. Pertolongan Tuhan pun akhirnya datang. Warga yang melewati rumah kosong tiba-tiba mendengar suara gaduh di rumah kosong. Mereka pun masuk ke sana dan kaget menemukan Aini yang hendak kembali diruda paksa oleh Mang Rano. Warga beramai-ramai meringkus Mang Rano, lalu menyerahkannya ke polisi. Lalu sebuah kebenaran pun terungkap.
Rupanya Mang Rano sudah lama diam-diam menyukai sang keponakan. Itu sebabnya Mang Rano tidak kunjung menikah meski usianya sudah 30 tahun, karena hanya Aini, perempuan yang ada di hatinya. Namun bila di depan Aini, laki-laki itu selalu menunjukkan pencitraan sebagai seorang paman yang baik dan selalu melindungi Aini. Bahkan bersikap seperti figur ayah bagi Aini yang sudah ditinggalkan sang ayah untuk selama-lamanya sejak berusia 4 tahun. Padahal isi hati Mang Rano justru menunjukkan kebalikannya. Mang Rano tahu tentang curhatan Aini tentang Pak Toto dan Bu Anita dan Bu Astri, kakak Mang Rano. Tidak terima Aini ditampar oleh Bu Anita, Mang Rano tadinya hendak melabrak pasangan suami istri itu. Tapi malam itu tanpa sengaja dia melihat Aini yang sedang jalan sendirian. Setan pun berbisik agar dia merudah paksa sang keponakan, sebuah hasrat yang selama bertahun-tahun dia tahan. Suasana malam yang sudah sepi seakan mendukung niat jahat laki-laki itu. Mang Rano pun menyeret paksa tubuh Aini ke rumah kosong, tapi di luar dugaan. Malam itu Dina yang baru pulang dari warung disuruh membeli obat nyamuk oleh Bu Anita melihatnya. Takut Dina mengadu kepada warga tentang perbuatan mesumnya ke Aini, Mang Rano pun mengejar lalu menghabisi Dina. Mang Rano yang kalap mengambil gunting yang tidak jauh di tempatnya berdiri. Kemudian dia menghujamkan gunting itu berkali-kali ke wajah Dina agar jasadnya tidak dikenali warga. Terakhir, tanpa rasa kasihan sedikit pun, Dina hujamkan gunting tersebut ke bagian perut anak perempuan malang itu. Tadinya Mang Rano hendak membuang jasad Dina ke sungai, tapi jaraknya cukup jauh. Dia juga takut perbuatannya diketahui oleh warga yang kadang suka memancing malam-malam di pinggir sungai tersebut. Itu sebabnya dia pilih untuk membuang jasad Dina ke rumah kosong, di mana dia menyekap Aini sejak kemarin. Bu Astri dan warga hanya bisa beristighfar saat tahu hampir 3 hari Aini disekap di rumah kosong. Dia juga berulang kali diperlakukan sebagai pemuas nafsu, membuat kondisi Aini sungguh memprihatinkan. Bu Astri yang tidak bisa lagi membendung amarahnya yang sudah membuncah, merasa sangat malu punya adik seperti Mang Rano. Dia minta polisi menghukum Mang Rano dengan hukuman seberat-beratnya. Bu Anita dan Pak Toto yang merasa sangat malu sudah menuduh yang bukan-bukan kepada Aini, akhirnya minta maaf. Mereka juga minta maaf pada Bu Astri, tapi permintaan maaf mereka sudah terlambat karena Aini yang fisiknya sudah lemah tidak berdaya sudah sangat terlambat ditangani dokter. Gadis malang itu akhirnya meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Aini membawa pergi cita-cita mulianya yang ingin membahagiakan sang ibu, tapi tidak sempat dia wujudkan karena Tuhan sudah lebih dulu memanggilnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.